Baik, kita akan memulai dan mempersilakan waktu kepada Bapak Detaser, Bapak Eko Guntarto. Silakan Pak. Baik, Pak Sam yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian di Timur Indonesia, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Oleh Tuhan diberi perlindungan, kita tetap semangat melaksanakan tugas, meskipun ini sudah sore ya, sudah jam 3 di Papua, jam 1 di Sumatera. Begitu. Baik, Pak Sam dan teman-teman, hari ini melanjutkan pertemuan selanjutnya. Karena kita dikejar waktu, akhir November sudah harus selesai, maka hari ini kita berencana untuk melaksanakan 2 sesi sekaligus. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berkenan sampai dengan kegiatan ini selesai. Mohon izin saya share dokumen, Pak. Iya, Pak. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan pengalaman di beberapa pertisas, memang ada kecenderungan teman-teman di pertisas masih juga belum seluruhnya menyiapkan kurikulum karena memang masih bingung dan beberapa alasan lain. Maka hari ini saya mencoba untuk membuat satu paparan tentang bagaimana merekonstruksi kurikulum MBKM tapi dengan format sederhana. Maksud saya sederhana ini format yang mudah kita lakukan dan segera bisa dilakukan sambil menyusun konstruksi kurikulum yang baku. Jadi kita bisa melaksanakannya dengan mudah, barangkali mulai semester ini atau semester depan. Nah, untuk yang pertama, kita mencoba mengupas lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan MBKM untuk BKP, ya, bentuk kegiatan pembelajaran pertama yang bernama magang. Jadi ada 8 BKP, maka kita kupas dulu yang pertama ini magang, karena magang ini semua prodi sebetulnya sudah melaksanakan. Semua prodi bisa segera melaksanakan dengan form, dengan format, dengan template yang ada. Magang ini ya. Nah, yang kita bahas 2. Yang pertama adalah bagaimana strategi implementasi BKP magang. Dan yang kedua, bagaimana merekonstruksi kurikulum yang ada menjadi kurikulum magang. Jadi kita akan kupas 2 hal ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, ketentuan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan dan memenuhi 8 standar nasional pendidikan tinggi. Ini alasannya. Jadi Permendikbud nomor 3 2020 memang mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan SNPT ini, ya, standar nasional pendidikan tinggi. Yang di dalamnya ada kegiatan MBKM. Nah, dari sana kita bisa merumuskan satu formulasi bahwa mahasiswa memiliki hak belajar ya, halo, suaranya putus. Hak belajar, halo, Ya, hak belajar, ya. Hak belajar 3 semester di luar prodi atau di luar perguruan tingginya. Jadi mahasiswa memiliki hak belajar 3 semester di luar prodinya sendiri maupun di luar perguruan tingginya. Oleh karena itu ada skema. Ada 2 skema yang harus dirumuskan dalam kurikulum. Skema pertama yaitu skema di mana 144 SKS seluruhnya tertuang dalam kurikulum prodi dan dipilih oleh mahasiswa. Ini skema pertama. Skema kedua, ini yang kita sebut sebagai skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di dalam skema kedua ini terbagi menjadi 3 kategori, ya. Yaitu 4 sampai dengan 11 semester. Ini kurang lebih lah sekitar 84 SKS mahasiswa belajar di prodinya sendiri. Jadi dari 144 mereka belajar di prodinya 84 SKS. Ini kalau dituangkan dalam kurikulum kira-kira sampai dengan semester 4. Sampai dengan semester 4 atau semester 5. Jadi kalau setiap semester misalnya katakanlah 20, maka 84 itu antara semester 4 semester 5.
Nah, semester 6, 7, dan 8 mereka sudah bisa belajar di luar prodinya. Yaitu 1 semester atau 20 SKS di dalam prodi sendiri, di dalam kampus sendiri, tapi di prodi yang berbeda. Jadi Uncen katakanlah tetap di Uncen, tapi belajar di prodi yang lain untuk memperkaya wawasannya. Kemudian 2 semester belajar di perguruan tinggi lain atau di non perguruan tinggi. Bisa di prodi yang sama tapi PT-nya berbeda, bisa di prodi yang berbeda, PT-nya berbeda, dan di luar perguruan tinggi. Ini skema yang kedua. Nah, ini yang dikehendaki oleh pemerintah agar perguruan tinggi melaksanakannya. Dan untuk 2020-2021 minimal prodi melaksanakan 40 SKS. Ini yang dikehendaki dalam 2020-2021. Nah, ini. Nah, oleh karena itu perlu dibuat satu perencanaan agar prodi bisa mewadahi 2 hal ini. Mewadahi untuk skema pertama di mana mahasiswa belajar hanya di dalam prodi, dan mewadahi skema kedua di mana mahasiswa belajar di luar prodinya, baik di luar prodinya di dalam perguruan tinggi sendiri, di luar prodinya di perguruan tinggi lain, maupun di luar perguruan tinggi. Skema kedua ini sudah kita laksanakan, Bapak sekalian. PKL misalnya untuk mahasiswa non keguruan atau PLP untuk mahasiswa keguruan itu sebetulnya bentuk dari magang. Jadi kita sudah melaksanakannya, tinggal nanti memperkaya. Tinggal kita mengubah yang semula hanya PLP, yang semula hanya PKL menjadi bentuk MBKM magang. Jadi, oke, at least prodi sebetulnya nggak usah terlalu bingung karena sudah punya. Skema magang itu sama dengan skema PKL atau skema PLP. Nah, tinggal merekonstruksi agar kurikulumnya bisa mewadahi kegiatan itu. Ini ketentuan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 18 ayat 1, 2, dan 3. Artinya perguruan tinggi nggak ada cara lain kecuali melaksanakannya. Melaksanakan di 2 skema ini untuk mewadahi, untuk memberikan kesempatan mahasiswa belajar selama mereka berada di prodi Bapak Ibu sekalian. Ini. Nah, mari kita melihatnya dari sisi yang sederhana saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila di dalam ASN Dikti disebutkan ada ketentuan prodi memberikan kesempatan di 2 skema itu, maka sebetulnya itu merupakan bagian dari 8 standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini jadi merupakan bagian dari kewajiban itu. Nah, tentu dengan adanya ketentuan SN Dikti, maka nggak ada kata lain kan. Setiap prodi harus melaksanakannya karena itu merupakan ketentuan regulasi untuk setiap prodi. Nah, lalu di mana tempat MBKM itu? Dari 8 standar perguruan tinggi, MBKM tempatnya di standar proses, standar nomor 3. Jadi Bapak Ibu yang memegang prodi sebagai pengelola prodi tentu harus melaksanakan ke 8-8-nya itu. Nah, di standar proses ini adalah bagian dari pelaksanaan MBKM yang 8 ini. Ada di sana. Yaitu apa? Bentuk kegiatan dari mulai nomor 1 sampai dengan kegiatan nomor 8. Jadi BKP magang ini, BKP MBKM ini adanya di standar proses. Dengan kata lain, pada saat nanti dievaluasi, baik ketika melaksanakan akreditasi maupun evaluasi yang lain, tentu saja misalnya katakanlah evaluasi mengenai kinerja ya, mengenai kinerja, maka perguruan tinggi dan prodi akan dievaluasi setiap semua standar ini. Termasuk standar yang ketiga, yaitu sudahkah prodi melaksanakan MBKM atau belum. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat prosedur bakunya tentu ini akan sangat ribet. Akan makan waktu panjang. Meskipun ini juga tetap harus dilaksanakan. Jadi dalam term yang panjang, prosedur baku penyusunan kurikulum ini harus dilaksanakan. Tetapi term yang pendek, kita sebetulnya bisa menyisipkan kegiatan-kegiatan itu dengan cara yang sederhana. Nah, proses yang ada di sini ini itu tetap harus dilakukan. Dari mulai penyusunan visi misi, kemudian muncul CPL, kemudian muncul CPMK, lalu ada bahan kajian,
sampai dengan mata kuliah. Jadi rumusan mata kuliah sebetulnya bukan tiba-tiba. Rumusan mata kuliah itu sudah melalui satu proses yang sangat panjang, dari mulai visi misi perguruan tinggi, turun ke bawah menjadi profil lulusan, turun ke bawah lagi menjadi perumusan capaian pembelajaran atau CPL, ya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, kemudian sampai ke bawah lagi ada CPMK, kemudian bahan kajian sampai dengan mata kuliah. Ini adalah proses penyusunan kurikulumnya. Tetapi sekali lagi saya ingin menyarankan atau memberikan masukan yang bisa kita lakukan secara sederhana. Nah, bagaimana sekarang strateginya? Pertama kita akan buka dulu yang magang. Insya Allah mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan buka praktek-praktek yang lain, PKP-PKP yang lain. Hari ini kita akan buka dulu magang dulu. Nah, Bapak Ibu perlu di-underline ya, perlu digarisbawahi bahwa semua kegiatan MBKM ini pada umumnya atau secara garis besar memiliki dua syarat. Syarat pertama adalah baik mahasiswa yang ke maupun yang dari itu berasal dari program studi yang terakreditasi. Di sana tidak disebutkan status akreditasinya, tidak disebutkan jenjang akreditasinya, yang jelas sudah terakreditasi atau belum terakreditasi. Ini pertama, syarat pertama. Yang kedua, mahasiswanya aktif dan terdaftar pada PDPT Dikti. PD Dikti ya, ini. Jadi, jika nanti Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan MBKM ini, maka dua hal ini yang harus dicek. Yang pertama, apakah prodinya sudah terakreditasi? Yang kedua, apakah mahasiswanya aktif di PD Dikti atau tidak? Nah, jika dua hal ini sudah dicek dan benar, maka tentu bisa melewati syarat-syarat selanjutnya. Nah, syarat selanjutnya ini untuk program studi tentu menyusun dan menyesuaikan kurikulum. Ini yang kita sebut sebagai rekonstruksi kurikulum. Untuk apa? Agar bisa memfasilitasi implementasi MBKM. Rekonstruksi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama bisa mengubah nama mata kuliahnya, mengubah jumlah SKS-nya, maupun mengubah pelaksanaannya. Misalnya yang semula dilaksanakan pada semester 5, kemudian diubah menjadi semester 7 untuk menyesuaikan dengan kegiatan MBKM. Ini pertama. Yang kedua, prodi juga bisa mendelete, menghapus mata kuliah yang sekiranya CPL-nya tidak sesuai, yang sudah kita bahas pada pertemuan kedua tempo hari. Jadi mata kuliah yang muncul tiba-tiba ya, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk begitu muncul tanpa ada satu rationing begitu ya, CPL-nya, maka mata kuliah tersebut perlu diganti, perlu dibuang. Diganti dengan mata kuliah yang lebih baik lagi dan tentu ada CPL-nya. Kemudian juga mata kuliah yang terlalu kecil SKS-nya. Tempo hari kita sudah membahas ada mata kuliah yang hanya 1 SKS. Ini tentu kalau dimasukkan dalam MBKM kasihan mahasiswanya. Jadi itu perlu kita sesuaikan jumlah SKS-nya dengan perhitungan yang nanti akan saya sampaikan pada akhir sesi ini. Yang kedua, prodi memfasilitasi mahasiswa. Kemudian prodi menawarkan mata kuliah. Jadi meskipun sifatnya merdeka, mahasiswa boleh memilih, tapi prodi harus mensosialisasikannya, harus menyampaikannya kepada mahasiswa dengan beberapa kelebihan. Salah satu kelebihan yang harus ditawarkan adalah apabila mahasiswa mengikuti MBKM, maka kemungkinan lulus lebih cepat, lebih besar. Mengapa? Karena beberapa mata kuliah disatukan dalam satu sesi kegiatan, misalnya 1 semester, sehingga mereka punya kesempatan lulus 3,5 tahun. Nah, ini tawaran yang tentu menarik untuk mahasiswa. Nah, yang keempat adalah melakukan ekuivalensi kurikulum. Ekuivalensi ini penting jika Bapak Ibu nanti akan memberi kesempatan mahasiswa kuliah di prodi lain, baik internal perguruan tinggi maupun prodi lain di luar perguruan tinggi. Nanti kita bahas nih bagaimana melakukan satu ekuivalensi
agar kurikulum di prodi Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum di prodi lain yang akan didatangi oleh mahasiswa. Nomor 5, jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi, tadi misalnya yang 1 itu, maka perlu ada semacam kegiatan tambahan yang bisa dilakukan secara daring. Jadi kegiatan yang katakanlah misalnya PLP ya, PLP untuk mahasiswa FKIP di sekolah dan kurang terpenuhi itu bisa dilakukan secara daring untuk menambah jumlah SKS-nya. Nanti kita hitung berapa sebetulnya SKS-nya. Nah, kemudian untuk prodi juga membuat dokumen kerjasama dengan mitra, baik dengan prodi di dalam internal perguruan tinggi, prodi di luar perguruan tinggi, maupun dengan mitra lain, misalnya dengan Diknas untuk sekolah, dengan magang di tempat lain, dengan lembaga-lembaga yang akan didatangi mahasiswa untuk kebutuhan magang. Ini MOU namanya atau SPK. Nah, baik, kita ambil satu yang magang dulu. Nah, selama ini, Bapak Ibu, kegiatan PLP misalnya, itu berlangsung sangat singkat. PLP di tempat saya berlangsung 3 bulan. Ini tentu sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi kepada mahasiswa, baik kompetensi industri maupun kompetensi profesional. Maka magang PLP yang semula 3 bulan bisa dijadikan 6 bulan. Nah, agar 6 bulan ini efektif, maka selain PLP perlu ada mata kuliah lain yang mengikutinya. Sehingga nanti bisa menambah waktu menjadi 6 bulan, sekaligus bisa menambah jumlah SKS-nya. Ini yang kita lakukan. Jadi magang atau PLP atau katakanlah misalnya kalau di prodi teknik namanya PKL yang semula waktunya sedikit bisa dijadikan lebih panjang lagi katakanlah 6 bulan dengan hitungan-hitungan yang masuk akal. Nah, kemudian untuk apa sebetulnya dengan kegiatan yang 1 atau 2 semester, 1 semester ini dalam prodi sendiri, di dalam institusi sendiri, atau 2 semester di prodi di perguruan tinggi lain, maka akan memberikan pengalaman yang cukup pada mahasiswa. Experiential learning itu bisa dilakukan secara lebih baik lagi. Nah, kemudian hard skill dan soft skill juga bisa menjadi lebih banyak lagi yang bisa dikuasai oleh mahasiswa. Ini tujuannya. Nah, lalu bagaimana teknik sederhananya? Yang pertama, identifikasikan peta kurikulum prodi. Lihatlah atau perhatikan kira-kira posisi magang akan ditempatkan di mana. Nah, saya sampaikan sekali lagi bahwa 8 BKE itu bukan nama mata kuliah. Jadi 8 BKP dari mulai magang, ada studi project independen, itu bukan nama mata kuliah, itu nama kelompok BKP. Jadi bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi bukan nama mata kuliah. Nanti jangan sampai nanti ada mata kuliah asistensi mengajar. Bukan, asistensi mengajar adalah sebuah nama BKP. Kemudian pilih mata kuliah yang relevan dengan magang atau praktik kerja. Untuk apa? Untuk ditambahkan dalam BKP magang. Kemudian identifikasi CPL yang diamanahkan pada magang, dibuat beberapa CPL, cari mitra kerjasama dan jadikan kegiatan magang plus dengan 3 atau 4 mata kuliah, 12 sampai dengan bahkan 20 SKS dalam waktu 6 bulan. Jadi BKP-nya magang, mata kuliahnya ada 3 atau 4 mata kuliah. Nah, contoh konkretnya begini Bapak sekalian. Nih, contoh konkretnya begini. Pada kelompok mata kuliah prodi, ada mata kuliah penelitian, 3 SKS. Ada mata kuliah PLP atau PKL, 4 SKS. Ada mata kuliah skripsi, 6 SKS. Ada mata kuliah seminar proposal, 2 SKS. Nah, keempat mata kuliah ini kita jadikan dalam BKP magang. Jadi 4 mata kuliah ini kita masukkan pada semester 7 dengan label magang. Yang isinya ada MK metodologi penelitian,
ada MK PKL, ada MK skripsi, dan ada MK seminar. Total 15 SKS. Ini sederhananya. Jadi kita buat begitu aja sederhananya. Jadi tidak usah terlalu ribet ya. Begini sederhananya. Lalu gimana prosesnya? Sekarang langkah yang paling agak rumit adalah mengkonversi nilai BKP. Itu yang agak rumit, tetapi tidak juga sulit. Contohnya begini. Nah, sudah ada ketentuan bahwa perkuliahan yang namanya 1 SKS ini adalah jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Terdiri atas kegiatan proses pembelajaran 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Total sama dengan 170 menit. Jadi kalau kita ke sini tadi, penelitian metode penelitian yang 3 SKS artinya 3 kali 170 menit. PLP yang 4 SKS artinya 4 kali 170 menit. Skripsi 6 SKS artinya 6 kali 170 menit. Seminar 2 SKS artinya 2 kali 170 menit. Jadi total untuk magang ini ada 15 SKS kali 1,83 jam sama dengan 42 jam, 42,45 dibulatkan menjadi 45 jam per minggu. Itulah kegiatan magang yang tadi kita buat menjadi 15 SKS. Jadi mahasiswa kegiatan magangnya ada di dalam di dalam institusi selama 45 jam per minggu. Tinggal membagi saja jadwalnya. 45 itu tidak hanya di sekolah saja atau di lembaga itu, 45 dibagi 3. Ya, 50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit kegiatan penugasan, dan yang 60 menit kegiatan mandiri. Jadi tidak seluruhnya ada di studio, tidak seluruhnya ada di bengkel, tidak semuanya ada di kelas. Nah, ini kegiatannya. Lalu bagaimana konversinya? Menghitung konversi begini prinsipnya. Acuannya adalah kesesuaian CPL dan kesesuaian waktu kegiatan belajaran. Jadi kalau kita sebutkan tadi magang ada 15 SKS, sementara 1 SKS 170 menit kali 16 minggu sama dengan 2.720 menit, kira lebih 45 jam, maka satu hari kegiatan belajaran sama dengan 8 jam. Jadi per harinya 8 jam. 15 SKS itu sama dengan 15 kali 45 jam atau 675 jam dibagi 8 jam per hari sama dengan 84,75 hari. Jadi magang sama dengan 4,3 bulan. Jadi yang semula katakanlah misalnya 3 bulan menjadi 4,3 bulan untuk 4 kegiatan itu. Itu Bapak sekalian. Ya, prosesnya seperti ini, Dolomite dalam data dan sebagainya, ini adalah prosedur normal seperti halnya selama ini kita lakukan ketika anak-anak atau mahasiswa kita PKL. Nah, sekarang bentuknya bisa dalam bentuk yang free form 20 SKS atau yang structural form 20 SKS atau blended 20 SKS. Jadi begini, kegiatan magang yang kaitannya dengan mata kuliah, misalnya begini, yang tadi ini. Metodologi penelitian adalah kegiatan yang sudah structure form, kegiatannya sudah ada RPS-nya, itu sudah terstruktur. Jadi setiap hari kuliah itu sudah ada kegiatannya selama 16 minggu. Itu yang namanya structure form. Tapi kegiatan PKL-nya itu kan ditentukan oleh institusi di sana, yang tentu saja mungkin tidak berurutan pertemuan hari ini apa, itu mereka belum tahu. Maka itu yang namanya free form. Nah, maka kegiatan magang ini adalah blended dari yang structure form ditambah dengan yang free form. Dua kegiatan yang satunya bebas, yang satunya sudah terstruktur. Skripsi terstruktur, seminar terstruktur, metode penelitian terstruktur. Yang tidak hanya satu, yaitu PKL. Nah, ini tentang free form dan structure form. Nah, kalau misalnya bentuknya yang ini yang sebelah atas adalah kegiatan magang yang bentuknya free form. Misalnya katakanlah pertemuan pertama merumuskan permasalahan, pertemuan kedua menyelesaikan. Itu kan kegiatan yang tidak di RPS, tidak punya RPS ya.
yang ditentukan oleh si penentu magangnya. Sementara yang di bawah ini sudah kegiatan yang sudah terstruktur, jadi sudah ada RPS-nya, ketuanya dalam 16 kali pertemuan apa saja. Nah, Bapak sekalian, untuk lebih konkretnya, mari kita coba menyusunnya dalam bentuk yang sederhana. Saya sudah membuat slotnya seperti ini. Nanti tinggal Bapak Ibu masing-masing prodi mencoba untuk memasukkannya. Nah, kemudian nanti memplot ke dalam yang sebelah kanan yang kuning. Jadi yang biru kita akan arahkan kuning menjadi bentuk magang. Jadi mohon nanti bisa diisi pada pertemuan setelah ini, kita ini diisi masing-masing dan kita diskusikan bersama. Nah, saya mohon nanti Pak Sem bisa memandunya, prodinya apa saja. Ini saya kirim ini. Yang ini saya kirim untuk Bapak Ibu isi, sudah dalam bentuk format PowerPoint, sehingga nanti bisa kita tayangkan bersama-sama. Nah, saya akan beri waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu mengisinya, kemudian nanti menayangkannya. Nah, saya sudah mendapatkan yang fakultas teknik ya, tapi nanti sama-sama kita akan bahas ya. Nah, ini akan saya kirim Bapak Ibu sekalian ke Pak Sem ya, untuk diisi bersama-sama sehingga program magang bisa kita buat. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti mohon bisa diperhatikan yang sebelah kuning ini. Program magang ini ada pada kolom kedua dan ketiga, PT lain dan non PT. Nah, mungkin yang ketiga itu bisa lakukan selama 2 semester. Jadi magang itu boleh dalam 2 semester. Total jumlahnya menjadi 40 SKS. Nah, nanti yang barangkali misalnya katakanlah pertukaran belajar bisa lakukan pada yang kuning tapi kolom pertama. Bu sekalian, saya stop screen-nya ini untuk kita lanjutkan dengan bertanya jawab, kemudian kita mencoba mengisinya, lalu nanti kita akan tayangkan bersama-sama. Pak Sem, terima kasih Pak Sem. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak. Selamat sore ya, Pak. Silakan Pak Joko ya. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mas Joko. Ya. Pak, saya ingin tanya tadi yang contoh tadi yang Bapak tampilkan di slide yang mengganti ada 4 mata kuliah kalau nggak salah tadi. Iya. Yang jadi magang. Ya. Apakah itu sudah diterapkan begitu Pak? Ya. Halo? Iya Pak, apakah yang Bapak kasih contoh tadi sudah diterapkan? Contoh yang tadi apakah Bapak sudah menerapkannya? Yang 4 mata kuliah tadi jadi magang? Ya. Dalam pikiran saya berarti ini mahasiswanya nggak ikutin ya berarti Pak, nggak buat skripsi. Jadi lulusnya tanpa membuat skripsi karena sudah diganti ya, 4. Bukan begini. Pak Joko dan teman-teman semuanya. Jadi kegiatan yang 4 mata kuliah tadi ada metode penelitian, kemudian ada skripsi, ada PKL, satu lagi ada seminar. Gitu kan? Nah, kegiatan yang PKL dilaksanakan di institusi PKL-nya. Kalau sekolah misalnya dia di sekolah. Kalau bengkel di bengkel. Itu 1 mata kuliah Pak Joko. 1 kegiatan, yaitu kegiatan PKL. Yang 3 tetap dilakukan bersama dengan dosennya. Misalnya metode penelitian, itu kan nanti ada perkuliahan. Perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa yang sedang magang. Di mana mengikutinya? Boleh mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi dan prodinya sendiri, boleh mengikuti perkuliahan di prodi lain atau di institusi lain. Nah, biasanya kalau di prodi sendiri dilakukan dengan cara daring, yang 3 mata kuliah. Ini seminar. Nanti pada waktu seminar juga sama dilaksanakan seperti itu. Yang sekarang dilakukan di prodi saya, di kegiatan di institusi saya seperti itu, Pak. Jadi 3 mata kuliah itu tetap dosen mengadakan perkuliahan, mahasiswa mengikutinya secara daring, yang PKL itu tetap mereka PKL di sekolah masing-masing. Itu Pak Joko. Jadi nggak ada skripsi. Nah, pulangnya mahasiswa meneliti skripsi di tempat magangnya dan dijadikan sebagai topik skripsinya Pak Joko. Jadi mahasiswa meneliti tentang kegiatan magangnya. Jadi kalau saya misalnya, saya kan dari FKIP, mahasiswa meneliti di sekolahnya, kemudian nanti diseminarkan di kampus, baik yang secara luring maupun secara daring Pak Joko.
Jadi bukan ada skripsi, tetap ada skripsi, tapi skripsinya, topiknya adalah tentang magangnya dia, tentang PKL-nya dia, Pak Joko. Ya, halo Pak Joko. Ya, baik Pak, terima kasih penjelasannya. Halo, Ya. dengan Pak Arno, Pak. Silakan Pak Parno. Ya, apa kabar Pak Parno? Ya, baik Pak. Terima Ya, kasih. ya. Itu Pak, yang kalau di metode penelitiannya itu Pak, itu kan jelas sesuatu mata kuliah ya Pak. Ya, betul. Nah, misalnya kalau di kami kan itu 2 SKS misalnya. Ya. Nah, tetapi yang di mata kuliah yang tadi yang akan merujuk misalnya ke tugas akhir atau skripsi itu berkaitan dengan kerja prakteknya misalnya Pak. Misalnya gitu loh Pak. Ya. Nah, misalnya mata kuliah distribusi atau apa berkaitan dengan kerja prakteknya. Tetapi nanti yang di seminarnya itu, jadi waktu selama magang itu kita pilih mata kuliah yang sesuai begitu ya Pak maksudnya? Iya, betul. Betul Pak Parno, betul sekali. Jadi tadi hanya contoh, nanti Bapak-Bapak boleh memilih mata kuliah yang mirip dengan itu, yang sesuai. Kalau teknik misalnya kan ada mata kuliah yang mirip Pak, yang relevan dengan magang itu. Jadi tidak harus, itu tadi contoh saja yang Bapak Ibu nanti bisa tentukan di sini nanti. Saya akan melihatnya nanti ketika Bapak Ibu presentasikannya. Jadi boleh dipilih mata kuliah yang lain yang relevan dengan magang. Kemarin di Aceh itu menarik Pak. Jadi dia mata kuliah, fakultasnya adalah Fakultas Saintek, begitu ya. Kemudian prodinya Prodi Manajemen Informatika. Magangnya mereka magang di sebuah lembaga pengembang produk software. Mata kuliahnya itu menarik itu Pak, ada engineering software gitu Pak, yang dijadikan sebagai bagian dari magang itu. Jadi ada PKL, ada mata kuliah engineering software, ada mata kuliah apalagi, ada 6 atau 7 mata kuliah yang total 20 SKS Pak Parno. Jadi menarik banget itu mahasiswa itu. Tambah banyak berarti Pak. Iya, jadi tambah banyak. Yo, silakan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Bentar. Ya. Pak Parno ya, baik. Ya. Pak, untuk prodi matematika yang murni. Kira-kira untuk mata kuliah magang itu yang seperti apa ya Pak ya? Bagaimana ya Pak ya? Untuk yang matematika murni. Ya. Beberapa prodi yang murni, kimia murni, fisika murni, ada PKL-nya nggak Bu? Ada PKL-nya nggak Bu? Nah, kita ada PKL Pak, itu 2 SKS ya. Jadi selama ini kita kalau PKL itu mahasiswa selama 2 bulan di instansi-instansi. Contohnya ada di BPS, ada di LPMP, begitu Pak. Ya, selama betul Bu. Bulan. Ya betul. Jadi sama yang dalam pikiran saya. Beberapa prodi murni punya mata kuliah PKL. Semula kan katakanlah PKL itu 2 SKS dengan total kegiatannya 2 bulan. Di tempat saya PKL itu malah nggak sampai 2 bulan, Bu, berapa minggu begitu. Lalu direkonstruksi, Bu. Dibuat menjadi satu skema magang. Sehingga PKL yang semula hanya 2 bulan ditambah menjadi 2 bulan lagi, total menjadi 4 bulan. Nah, di dalam PKL itu ada kegiatan lain, kegiatan yang hubungannya dengan PKL, misalnya skripsi. Jadi kalau mahasiswa selama ini skripsinya di luar kegiatan PKL, kita buat agar skripsinya relevan dengan PKL itu. Jadi mereka sambil PKL, sambil meneliti, sambil mencari data, lalu pulang membuat skripsi. Itu contoh yang dipakai oleh beberapa perguruan tinggi, template. Tapi ini tentu mungkin Ibu punya ide yang lain, boleh saja. Gitu, ya kalau kita sih yang mahasiswa PKL contohnya nanti di bank, di BPS itu ya mereka memudahkan mereka untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi mereka selama ini. Kalau untuk yang jadi sebagai maksudnya ada tadi mata kuliah yang untuk Merdeka Belajar yang satu itu belum. Ya, jadi nanti dibuat begitu aja Bu, dibuat saja menjadi jadi, bukan belum ya jadi. Jadi yang semula katakanlah mereka PKL datang ke bank, lalu mereka diberi tugas tambahan yaitu menyusun skripsi, membuat penelitian dan menyusun skripsi. Jadi yang semula hanya PKL pulang membuat laporan PKL, mereka pulang membuat laporan dalam bentuk skripsi.
tidak lagi membuat laporan dalam bentuk PKL gitu, Bu. Ya, halo Ibu. Ya Pak, maksudnya bukan mereka tetap membuat laporan, tetapi maksudnya dari tempat mereka itu misalkan dari bank, jadi memudahkan mereka, misalkan dalam misalkan ada kaitannya misalnya data dari bank, itu mereka jadi lebih mudah seperti itu untuk mendapatkan akses data tersebut seperti itu. Ya. Tapi laporan tetap laporannya dalam bentuk laporan magang, Pak. Nah, itu yang diubah. Yang semula bentuknya laporan magang menjadi skripsi. Jadi kalau dulu katakanlah magang pulang hanya membawa laporan magang, sekarang pulang mereka membuat skripsi. Itu yang diubah, Bu. Jadi di sana perubahannya justru. Itu yang namanya rekonstruksinya di situ. Jadi kegiatan PKL tidak menjadikan hanya PKL, pulang membawa laporan PKL, tapi pulang membawa skripsi, pulang melaporkan skripsinya. Ya, itu yang namanya PKP. Bentuk kegiatan pembelajarannya seperti itu. Interupsi Pak. Silakan Pak Parno. Yang seminarnya tadi itu Pak, itu secara daring juga atau bagaimana? Ya, kalau di beberapa perguruan tinggi daring, kalaupun tidak daring bisa luring. Misalnya sekarang ini bisa daring, Pak. Sekarang ini seminar, halo Pak Parno. Ya. Sekarang ini seminarnya daring, Pak Parno. Tetapi nanti kalau misalnya sudah tidak ada pandemi lagi, itu bisa luring. Dan itu kami lakukan juga di perguruan tinggi kami, begitu Pak. Jadi boleh contoh luring. Pak, misalnya saja Pak, ini berandai-andai. Ya. Yang di tengah itu, yang tengah isinya itu Pak, misalnya tadi melebihi target SKS-nya itu bagaimana? Misalnya sampai 3 atau 4 mata kuliah, misalnya gabung jadi satu, itu gimana? Kayak tadi sampai katanya 40 SKS ya? Ya, begini Pak Parno, pertama untuk kegiatan per semesternya paling banyak 20 SKS. Paling banyak 20 SKS. Ya, per semesternya. Jadi misalnya magang 1, kalau di tempat saya ada magang 1, magang 2. Magang 1 itu isinya 18 SKS. Ya. Isinya 4 mata kuliah. Magang 2 itu 20 SKS. Isinya juga sama 4 mata kuliah, Pak Parno. Jadi total kegiatan mereka di luar prodi kita dan di luar perguruan tinggi adalah 2 semester sama dengan 38 SKS, Pak Parno. Ya, gitu ya. Begitu. Jadi kalau di dalam prodi begini, besok kita akan membahas mengenai pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar yang tidak usah terlalu banyak biaya. Pertukaran pelajar dengan prodi di dalam internal institusi ya. Nah, itu kan yang mudah begitu. Nah, itu paling banyak 1 semester. Tidak boleh 2 semester. 1 semester dengan total maksimal 20 SKS, Pak Parno. Demikian ya. Ya, baik. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Parno. Silakan yang lain, Pak Sam. Mungkin ada yang lain ingin bertanya? Ya, dari saya, Pak. Ya. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah di yang sama, tapi di luar perguruan tinggi lain, Pak. Tentu kita harus buat kesepakatan antar prodi di luar. Kemudian, kalau ada mata kuliah yang ada di tempat tujuan itu bagaimana? Ya, baik. Makasih Pak Sam. Ini sebetulnya pembicaraan kita nanti ya sebetulnya, tapi tidak apa-apa kita bahas dulu. Nah, kegiatan dengan prodi lain namanya pertukaran pelajar. Jadi kegiatan dengan prodi lain, misalnya katakanlah prodi Bapak teknik dengan prodi hukum, tapi di dalam Uncen sendiri, itu juga namanya pertukaran pelajar. Dengan prodi lain, di institusi yang berbeda juga namanya pertukaran pelajar. Untuk kegiatan pertukaran pelajar perlu ada konversi mata kuliahnya. Jadi contoh begini, prodi hukum di tempat saya itu mengadakan kesepakatan dengan prodi ekonomi untuk kuliah ekonomi tapi yang berkaitan dengan hukum, Pak. Ya. Jadi di prodi hukum, fakultas hukum bekerjasama dengan fakultas ekonomi di prodi ekonomi. Lalu hukum ini mencari satu mata kuliah yang relevan. Katakanlah misalnya mengenai hukum
perusahaan misalnya gitu ya, hukum perusahaan yang adanya di prodi ekonomi. Maka teknik pertama, prodi hukum harus mengkonversi kurikulumnya dulu. Jadi kurikulum prodi ekonomi harus diambil menjadi kurikulum prodi Bapak. Gitu Pak, di prodi hukum diambil kurikulumnya. Termasuk CPL-nya diambil, dimasukkan menjadi slot kurikulum Fakultas Hukum. Di sana ya. Supaya apa? Sebab nanti ketika selesai kuliah si mahasiswa oleh prodi ekonomi, katakanlah ini begini, si Amin berasal dari prodi Fakultas Hukum. Kuliah 2 SKS di prodi ekonomi mengenai hukum perusahaan. Setelah selesai, mahasiswa mendapatkan nilai dari dosen Fakultas Ekonomi. Nah, yang memasukkan dalam PD Dikti adalah prodi hukumnya. Maka di prodi hukum harus ada mata kuliah yang namanya hukum perusahaan. Di prodi hukum ini. Yang semula mata kuliahnya ada di ekonomi. Jadi harus sama, Pak. Mata kuliahnya harus relevan antara yang prodi asal dan prodi tujuan. Nah, disinilah terjadi agak sedikit rumit yang akan saya bahas sebetulnya pada pertemuan mendatang, Pak Sam, mengenai pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Maaf, Pak. Berarti kita harus sudah tentukan dulu prodi yang dituju, baru kita merumuskan CPL-nya, Pak. Ya? Iya, betul. Jadi pertama kita amati dulu kurikulum mereka. Ada enggak yang sesuai dengan kita? Kan gitu, Pak ya. Diamati dulu. Setelah diamati, lalu terjadi kesepakatan dengan mereka. Setelah itu kita akan mengambil CPL mereka, mengambil nama mata kuliah mereka untuk dimasukkan di kurikulum kita, Pak Sam. Ya, walaupun belum ada kesepakatan, Pak. Umpamanya gini, antar prodi tapi di luar perguruan tinggi. Umpamanya saya teknik mesin, ada swasta juga yang teknik mesin, Pak, di satu kota. Tapi kami belum ada kesepakatan. Sementara mata kuliah di prodi tersebut, di tujuan itu, ada yang berbeda. Tidak ada yang diunsur yang kami. Sementara mahasiswa bagaimana mau mengambil yang mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum. Itu Pak. Ya, jadi tentu harus samakan dulu. Jangan berbeda, Pak. Kalau berbeda nggak mungkin. Jadi disamakan dulu, dikonversi dulu mata kuliahnya. Dikonversi dulu. Meskipun tidak persis, tapi harus sama CPL-nya, Pak. Begitu ya. Jadi harus sama CPL-nya. Pak. Ya. Seandainya ada mahasiswa yang berbeda, artinya tidak semua satu tujuan prodi. Bisa aja dia mau yang sebagian memilih prodi lain, itu bisa Pak. Di beberapa prodi yang berbeda, di umpamanya tempat, tapi prodi yang sama. Umpamanya teknik mesin ini di perguruan tinggi ini, yang lain ambil teknik mesin di perguruan tinggi yang lain. Ya. Itu bisa Pak. Sepanjang CPL-nya sama, nama mata kuliah sama, nggak masalah. Yang penting CPL-nya sama, mata kuliahnya sama, Pak. Nggak masalah. Boleh dengan beberapa prodi yang lain. Katakanlah misalnya di situ Uncen lalu punya partner ya, ada 3 prodi yang berbeda. 3 prodi teknik mesin tapi dari institut yang berbeda. Katakanlah perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, perguruan tinggi C. Nah, lalu ada mahasiswa yang merasa lebih dekat kuliah di A. Tidak apa-apa, asal CPL-nya sama dan mata kuliahnya sama. Itu. Yang kedua sudah ada kesepakatan. Jadi tidak boleh melakukan kuliah pertukaran pelajar kalau tidak ada kesepakatannya. Harus sudah ada tanda tangan MOU-nya antar prodi, Pak Sam. Itu sebagai payung hukumnya. Kemudian tidak boleh mahasiswa memilih sendiri tanpa ada bimbingan dari prodinya. Tetap harus melalui PA, persetujuan Kaprodi, bahkan lalu persetujuan dekan fakultas. Baru mereka bisa melaksanakan kuliah di tempat lain. Katakanlah Cendrawasih tempatnya ada di Jayapura ya Pak ya? Lalu? Ya. Kemudian ada mahasiswa yang dari Merauke. Ya kan selama ini kan mereka tinggal stay-nya di Merauke. Nah, mereka boleh mengambil di Merauke untuk prodi yang sama, begitu ya. Apabila atau yang berbeda apabila CPL-nya sama, Pak. Jadi memudahkan mahasiswa. Sepanjang CPL-nya sama, kemudian mata kuliahnya sama, dan sudah ada komitmen antar prodi secara tertulis yang namanya SPK atau kerjasama. Boleh dilakukan.
Ya. Interupsi lagi Pak, boleh Pak? Oh silakan Pak Parno. Yang Mari. tadi itu loh Pak, saya masih bingung tuh Pak. Yang tadi misalnya tadi yang Bapak memberikan contoh antara ekonomi dengan hukum, masalah hukum apa tadi itu. Ya. Nah misalnya tapi itu kan bersama. Nanti kan kita ada merubah tadi Bapak menyatakan kalau kita harus merubah kurikulum dulu. Iya. Ya. Apa nanti kita di fakultas itu apa di jurusan apa enggak repot? Apa merubah kurikulum kan berarti kita merubah nanti ininya materi-materinya di dalam. SK-nya nanti ya SK dekan lagi kita mengajukan lagi bagaimana Pak? Ya, iya. Jadi betul Pak. Jadi memang harus ada pertama langkahnya adalah merekonstruksi kurikulum. Itu langkah pertama. Merekonstruksi kurikulum itu bisa mengubah mata kuliah, kemudian bisa memindahkan mata kuliah yang semula semester 5, semester 7, atau bahkan bisa menghapus mata kuliah. Yang perlu dilakukan adalah pertama mengamati apakah CPL yang sudah kita buat itu sesuai dengan visi misi perguruan tinggi, sesuai dengan profil lulusan atau belum. Nah kalau sudah sesuai, bagus. Nah, jadi kalau yang dibuang adalah jika ada mata kuliah yang tidak sesuai CPL-nya, yang CPL-nya tidak sama dengan profil kita. Misalnya katakanlah fakultas teknik, nah lalu menjadi menjadi wartawan kan nggak sama itu, nggak sama ya. Jadi itu yang harus dibuang. Jadi pertama harus dibuat rekonstruksi. Tetapi Pak Parno, karena sekarang waktunya ini sangat singkat ya, jadi kita mungkin tidak melakukannya sebagaimana kita membuat kurikulum yang prosedural. Harus pakai FGD, harus mengundang stakeholder, itu kan ribet sekali. Jadi kita mengubah dulu, katakanlah misalnya saran saya ambil saja 2 BKP. BKP pertama adalah magang, karena semua prodi pasti punya. BKP kedua adalah pertukaran pelajar. Yang 6 nggak usah diambil dulu, Pak. Untuk sekarang ini, untuk masa sekarang ini. Ambil 2 dulu, yang singkat dulu, yang mudah, dan semua prodi memungkinkan untuk melaksanakannya, Pak. Jadi intinya kita meng-cross jalan begitu ya, yang semula harus dengan FGD terlalu panjang, kita buat menjadi singkat. Saya katakan tadi, mereka harus kurikulum tapi dengan cara sederhana, Pak Parno. Itu ya. Contohnya seperti itu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Baik. Barangkali nanti akan lebih ramai begitu diskusinya apabila sudah praktek beneran nanti mengisi slot-slot tadi. Pak. Iya, Pak. Iya. Pak Sem, gimana? Mau saya bagikan yang slot tadi? Iya, masih ada Bapak Ibu. Yang bertanya silakan. Mau dibagi biar kita print, baru kita coba-coba lah. Iya. Iya. Ya, betul. Ya. Silakan kalau masih ada lagi. Pak Eko. Mari. Iya, mari Pak Khalil, mari. Iya, terima kasih Pak Eko. Saya coba mengikuti penjelasan lalu kemudian merekonstruksi kurikulum saya. Good. Iya. Secara cepat, itu saya lihat itu dari total 144 SKS itu hanya 12 yang bisa direkonstruksi. Ya. Nah ini saya coba hapus rekonstruksinya dengan cara hapus. Di-share Pak, bisa tidak di-share Pak? Coba enggak Bapak bagi dalam screen Pak? Oh. Kalau bisa silakan. Bisa. Ya silakan Pak, akan bagus Pak Karl ini. Ya ini best practicing yang bagus Pak Karl ya. Silakan Pak Karl. Kalau cantik. Silakan Bapak jelaskan, Pak. Ya, Pak Parno bisa lihat ya? Bisa. Saya bisa lihat. Oh ya. Iya, jadi ini kurikulum pertambangan kami itu ada 144 SKS. Tapi yang diplot itu 156 karena sisanya itu adalah mata kuliah pilihan. Iya. Nah, lalu kemudian beberapa mata kuliah yang coba saya rekonstruksi tadi saya secara cepat menghapus beberapa, misalnya sistem pengantar sistem fluida. Nah, ini saya sudah kasih tanda. Nah, ini kan sebenarnya pure-nya kan mesin. Nah, kalau kami itu ini pandangan saya saja, itu bisa dimasukkan dalam satu subbab pembahasan. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu mata kuliah.
Good, bagus Pak Kal. Bagus sekali itu. Ya, betul. Nah, ini nanti kan kita ada peralatan tambang bawah tanah, peralatan tambang terbuka. Jadi nanti di sub pembahasannya itu tinggal dimasukkan saja, begitu, disesuaikan dengan. Nah, tapi dari total ini saya lihat hanya 12 saja. Kira itu saya minta solusinya bagaimana? Untuk saya dapat mencapai 44 ya. 44 ya. Ya, Pak Kal, ini satu luar biasa ini Bapak ini, sangat cepat ya. Saya setuju ini dengan cara begitu. Biarlah Pak, biarlah di-share aja. Saya ingin bahas ya. Jadi begini Pak, kali tadi yang Bapak sampaikan dengan cara menggabungkan beberapa mata kuliah menjadi satu itu sangat bagus. Bagaimana solusinya? Mata kuliah yang digabung tadi yang katakanlah semula 2 SKS jadikan menjadi 3 atau 4 SKS Pak Kal. Dengan begitu, prinsip pemerintah itu benar. Persedikit jumlah mata kuliah, tapi perbesar jumlah SKS-nya, Pak Kal. Itu prinsipnya. Jadi prinsip pengembangan mata kuliah yang baru sekarang ini dengan SN Dikti nomor 3 2020 adalah mempersedikit jumlah mata kuliah, tapi memperbanyak SKS-nya, Pak Kal. Jadi setuju sekali saya dengan cara itu. 12 digabungkan, katakanlah misalnya itu 22, 12 berarti 24, Pak Kal. Ada 24 SKS yang terbuang. Nah, nanti Bapak bisa menambahkan mata kuliah tertentu menjadi lebih banyak lagi SKS-nya. Saya melihat begini. Coba mohon dilihat nomor mata kuliah manajemen tambang itu. Mata kuliah nomor 3, manajemen tambang pada semester 5. Manajemen tambang. Ya, nah, misalnya begitu ya. Katakanlah manajemen tambang nanti akan terjadi dari mulai tambang terbuka, tambang tertutup, misalnya begitu. Nah, itu bisa ditambahkan yang semula 2 SKS bisa menjadi 5 atau bahkan 6 SKS, Pak. Jadi nggak terbuang, tetap saja ada, tetapi masuk ke dalam subbab-subbab dan barangkali bisa dibuat menjadi perkuliahan tim. Kalau di tempat saya ada perkuliahan tim, ada perkuliahan blok. Perkuliahan yang menggunakan blok yang diajar oleh beberapa guru dosen karena jumlah SKS-nya banyak, Pak Kal. Nah, itu sangat sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yang terbaru, Pak Kal. Silakan ditutup, Pak Kal. Silakan kita bahas bersama-sama. Silakan di stop screen-nya. Ya. 12 sudah cukup memadai, Pak Kal. 12 sudah cukup memadai dan barangkali nanti bisa menjadikan perkuliahan lebih padat. Demikian, Bapak sekalian, dipersilakan. Halo, Pak Sam. Ya, baik, Pak. Ya. Masih ada yang lain? Ya, Bapak Ibu, masih ada yang lain? Ya, baik, Pak. Bisa dilanjut. Baik, Bapak Ibu, akan saya coba bagi akan saya coba bagi yang tadi saya buat rancangannya namanya format MBKM, form MBKM. Saya akan bagi form MBKM ini kepada Pak Sam, nanti silakan bisa diisi. Jadi ininya begini. Pak Sam bisa kelihatan ini screen saya? Belum, Pak. Baik. Belum terlihat, Pak. Belum, Pak, belum. Ya. Bisa kelihatan? Ya, bisa, Pak. Ya, baik. Baik, Bapak sekalian, ini ada satu form. Caranya begini. Masukkan kode MK. Jadi kode MK-nya aja, jangan nama atau kuliah atau panjangan. Masukkan kode MK ke dalam slot kurikulum prodi, kurikulum yang ada sekarang. Kemudian pindah kode MK ke slot MBKM yang sesuai. Kita sekarang membahas magang. Jadi pindahkan slot kode MK-nya itu pada magang. Di kanan nanti. Lalu kita akan tayangkan hasilnya untuk didiskusikan. Ini slotnya. Ini slotnya. Jadi Bapak Ibu, silakan masukkan kode mata kuliah pada slot ini yang biru ini. Dari mulai semester 1 sampai dengan semester 8. Ini slot-slot ini adalah,
Ya. Materinya sudah. Ya, nanti saya share ya, Slot-slot ini nanti akan Bapak Ibu isi dengan kode mata kuliah. Jadi mungkin dalam satu perkuliahan semester 1 ada 1, 2, 6 kali 2, 12 mata kuliah. Kalau hanya 2 ya 2. Semester 8 itu hanya sekitar 8 SKS, maka mungkin saja hanya ada 4 mata kuliah. Masukkan ke sini, secara berurutan, secara kronologis. Kemudian nanti kita akan masukkan ke yang kuning sebelah paling kanan, yaitu magang. Jadi mohon dimasukkan di semester 7, ini semester 7 ya, masukkan magang ini pada slot kuning. Slot kuning ini. Slot kuning. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Jumlah mata kuliahnya paling banyak adalah 20 SKS. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah caranya. Setelah ini akan saya bagi ke Bapak Ibu untuk diisi. Mari kita diskusikan sama-sama. Barangkali kita beri waktu ya Pak Sem ya. Kita beri waktu 30 menit untuk mengisinya, kemudian nanti menayangkannya, Pak Sem. Ya, saya bagi ke Pak Sem ya. Iya, Pak. Yang file yang tadi Pak ya sudah di-share. Format ya, ada formatnya di bawah, Pak. Halo, yang Bapak share itu Bapak ada. Kalau tidak, nanti saya bagi lagi aja. Tadi mana itu? Dalam bentuk Excel kan atau apa? Nah, dalam bentuk PowerPoint, Pak. Nanti saya isi, Pak. Saya bagikan ya, Pak ya. Saya bagikan. Ya, saya bagikan ya. Iya, sudah dibagi di grup, Pak. Ya. Silakan bisa diisi Bapak sekalian. Kalau itu sudah itu PDF enggak? Yang PowerPoint. Oh ya, PDF dalam bentuk. Nah, kalau begitu PDF. saya akan bagikan yang dalam bentuk PowerPoint saja biar mudah mengisinya. Bapak Ibu nanti bisa mengisinya langsung lalu menayangkannya ya. Kalau Excel nanti harus mengubah jadi PowerPoint lagi. Yang di aja yang di form PowerPoint Bapak Ibu isi ya. Tadi katakanlah di Pakal itu sudah bagus tadi. Di Pakal sudah bagus, nanti akan saya bagi. Saya bagi ke Pak Sem. Iya Pak, bisa di-share lagi Pak. Baik. Sudah Pak Sem? Sudah masuk ya? Di WA Bapak? Sudah masuk? Belum Pak. Lagi jalan-jalan itu. Sudah masuk itu. Masih jalan ya. Ya. Jawa jauh loh. Ya, kalau belum jauh ya, lebih ke Papua jauh lagi ya. Pak Parno, udah lama di Papua Pak Parno? Ngomong-ngomong. Oh iya Pak, sudah lama Pak. Sejak umur 2 tahun Pak. Belum masuk Pak yang WA-nya. Oh baik. Saya kirim lagi Pak ya. Ini oke, saya kirim lagi ke Pak Sem. Ya, sedang jalan Pak Sem. Mohon ditunggu sebentar nih, sedang uwer-uwer gitu ya. Ini pesawatnya Lion jadi lambat. Ya, sudah Pak Sem? Oh iya Pak. Ya. Iya, jadi ya. Itu formnya Pak, mohon dapat diisi teman-teman. Sekalian diisi, nanti kita tayangkan satu-satu per prodi. Yang prodi yang sudah ngisi bisa menanyakan lebih dulu. Pak Parno, silakan Pak Parno bisa mengisi. Pak Kal, tadi sudah ada formnya, tinggal diisi saja. Ya. Siap Pak. Tinggal nunggu dari Pak Sem dulu Pak. Iya. Iya, sudah saya buat di grup WA. Bisa dilihat Bapak Ibu, atau yang belum masuk saya buat nanti di chatting. Ada masuk Pak di grup.
Oh, mungkin konsentrasinya. Tapi itu justru masuk di mata kuliah. Ya. Ya, Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu. Sekali lagi, BKP bukan nama mata kuliah. BKP adalah kelompok kegiatan. Jadi tidak ada mata kuliah pertukaran pelajar, tidak ada. Tidak ada mata kuliah magang, tidak ada. Tidak ada mata kuliah penelitian mandiri, tidak ada. Yang ada BKP-nya, bentuk kegiatannya. Jadi bentuk kegiatan magang terdiri atas A, mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, dan seterusnya. Bentuk kegiatan pertukaran pelajar terdiri atas mata kuliah A, dan sebagainya. Jadi ini BKP. 8 itu bukan nama mata kuliah, tapi nama BKP. Demikian Pak Sam. Sambil menunggu, apa kita tutup dulu atau nanti lanjut ke sesi 2 Pak Sam? Ini sesi 1 sudah selesai. Apa tetap biarkan saja dulu? Silakan Pak Sam, diatur monggo. Silakan. Iya, bagaimana Pak? Ini rencana ditutup dulu, baru masuk nanti ke sesi 2. Iya, supaya nanti sesi 2-nya kelihatan ada bedanya ya. Kalau sekaligus, jadi kita tutup dulu, kita beri waktu berapa menit, silahkan. Nanti kita buka lagi untuk sesi 2-nya Pak Sam. Iya, berapa menit Pak? Silakan, Bapak Ibu berapa menit maunya? Saya standby terus. 15 menit ya, cukup ya untuk mengisi form itu? Iya Pak. Ya, baik, ya, Pak. 15 menit, nanti yang kedua kegiatan adalah menayangkan hasilnya. Nanti kita diskusikan sama-sama agar setelah selesai nanti masing-masing prodi sudah punya konstruksi kurikulum baru Pak Sam. Jadi oke lah 15 menit, sekaligus saya sambil makan siang ya. Bapak Ibu silakan sambil nanti kita buka lagi pada pukul 14 pada pukul berapa? Di situ Pak. Berarti di sini 16:14 menit. Kalau baik. Oh, maaf Pak. Ya. 15 menit ya istirahatnya ya. Ya, berarti 16:20 Pak. Baik Pak Sam. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jadi ditugasi, tetapi untuk kepentingan bersama-sama ya. Baik, selamat siang. Sampai nanti ketemu lagi pada pukul 16:20. Terima kasih Pak Sam. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak Ibu, sambil mengisi tugas yang di-share oleh Pak Detaser, kita break 15 menit. Nanti 16:20 kita masuk lagi ya. Ya, jadi ini jangan kita karena tugas mungkin nanti nggak mau masuk lagi. Masuk aja, tetap masuk. Kita diskusi bersama. Baik, Bapak Ibu. Mewakili teknik saja. Ibu Ida kan waktu itu sudah lengkap itu kurikulumnya, Bu. Iya, tapi saya mau mengajar. Dari Nyambi. Itulah, itu memang. Maka ini dari pagi non-stop ini, dari satu job ke job. Begitu ya. Iya. Oke, baik.